Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle di kementeriannya kemarin, di mana serah terima jabatan sudah dilakukan di beberapa pos kementerian yang berganti pimpinan. Namun hingga saat ini masih belum ada nama untuk Menpora, pemirsa. Siapa yang berpotensi mengisi jabatan itu? Setelah Dito Aryo Tejo resmi diganti oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, spekulasi sosok penggantinya ramai dibicarakan. Dito menjabat Menpora sejak April 2023 dan dikenal sebagai salah satu menteri termuda dalam sejarah Indonesia pasca Orde Lama. Semasa menjabat setidaknya sejumlah prestasi tercatat di cabang olahraga Indonesia. Beberapa di antaranya seperti medali emas sepak bola SEA Games 2023 dan suksesnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 dan Piala Dunia Basket. Hingga kini penggantinya belum diumumkan secara resmi. Setidaknya sejauh ini 4 nama, mulai dari artis, politisi muda, hingga mantan atlet nasional. Yang pertama, Putri Komarudin, anggota DPR dari Partai Golkar Komisi 11. Dia adalah anak dari politisi senior Ade Komarudin. Yang kedua, Raffi Ahmad. Artis yang memiliki klub Rans Nusantara FC ini saat ini bertugas sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ketiga, Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis Indonesia peraih emas Olimpiade 2004 Athena Yunani, saat ini menjabat sebagai Wamenpora dalam Kabinet Merah Putih. Taufik Hidayat juga masuk dalam kandidat yang berpeluang menjadi Menpora. Dan terakhir, Moreno Suprapto, mantan pembalap internasional, saat ini menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra. Moreno pernah berlaga di Formula BMW Asia A1 Grand Prix, yang aktif juga berpolitik sejak 2014. Sementara itu, posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, yang sebelumnya diisi Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, akhirnya diisi ad interim. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai pejabat sementara mengisi kekosongan Menko Polkam. Peran, tugas, dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan, dan para deputi lah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari, baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan. Namun tentu saja siapapun yang mengisi jabatan dan mengisi pos kementerian adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kita akan informasi berikutnya, pemirsa. Budi Ari resmi menyerahkan jabatan Menteri Koperasi kepada Ferry Juliantono. Keduanya nampak akrab dengan mengakhiri pidato dengan saling berbalas pantun. Serah terima jabatan Menteri Koperasi dari Budi Ari ke Ferry Juliantono berlangsung hangat dan akrab di Gedung Kementerian Koperasi Jakarta. Dalam sambutannya, Budi Ari menyampaikan apresiasi ke seluruh staf kementerian yang sudah membantu dan bekerja bersama dirinya. Budi Ari juga menutup sambutan dengan pantun. Di sisi lain, Menteri Koperasi baru Ferry Juliantono menyampaikan terima kasih kepada Budi Ari atas usahanya selama menjabat, terutama dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ferry Juliantono menegaskan dirinya hanya melanjutkan fondasi yang sudah diletakkan oleh Budi Ari. Ferry pun akhirnya membalas pantun Budi Ari di akhir pidatonya juga, pemirsa. Ini tongkat estafet kepemimpinan berada di tangan Bapak Ferry Juliantono. Saya meyakini dengan kapasitas dan pengalaman beliau, program-program yang telah kita bangun fondasinya akan terus diteruskan, bahkan dikembangkan lebih jauh. Karena saya menitipkan harapan besar akan di bawah pimpinan baru Koperasi semakin inklusif, berdaya saing, dan menjadi pilar kemandirian ekonomi bangsa. Sebelum akhiri saya akan berpantun, ayo ting-ting tersenyum manis. Kenapa sahabat hingga terpana? Kerjasama tim yang harmonis membuat Kementerian Koperasi penuh makna. Ayo ting-ting penyanyi ternama disambut gemerlap
sorotan cahaya. Perjumpaan kita tidaklah lama, namun kenangan baik terjaga selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satyo. Dengan hati yang tulus, saya bersama keluarga besar Kementerian Koperasi tentu akan selalu mengingat peran jasa Bapak Mulyani Setiadi yang sudah meletakkan fondasi yang begitu kuat. Kami sangat diringankan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak kemarin, dan insya Allah kami juga tentu akan terus terbuka dan kami akan terus bisa berdiskusi untuk menjadikan ini cita-cita bersama kita. Izinkan saya juga menutup dengan pantun. Modalnya juga sama Ayu Ting Ting juga. Yang bikin sama tuh. Ayu Ting Ting pergi berlari dari Depok sampai Sawangan. Terima kasih atas dedikasi Bapak Budi Ari. Semangat Bapak akan kami lanjutkan. Nah, ini agak beda. Pergi ke toko membeli kado, diikat dengan pita yang serasi. Izinkan saya memimpin komando mulai hari ini sebagai Menteri Koperasi. Tentang Sertijab, pemirsa, berikutnya serah terima jajaran Kemenkeu digelar di Gedung Kementerian Keuangan RI. Sambutan hangat mewarnai kedatangan Sri Mulyani saat tiba di lokasi. Inilah dia pemirsa, tiba di Aula Mezanin Gedung Juanda 1, Sri Mulyani tampak anggun ya dengan balutan selendang batik. Lewat kepiawaiannya, Sri Mulyani telah menjabat Menteri Keuangan sejak era Presiden SBY. Sukses menakodai ekonomi Indonesia lewat ancaman badai krisis, khususnya soal pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Selanjutnya kursi panas Menteri Keuangan dijabat Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menduduki jabatan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia. Ya, usai Sertijab, langkah Sri Mulyani meninggalkan ruangan diiringi haru ratusan pegawai Kementerian Keuangan. Seperti yang kita saksikan ini ya. Banyak staf, bahkan pegawai Kemenkeu ini memberikan setangkai mawar putih kepada mantan Menteri Keuangan 3 presiden itu. Banyak staf yang juga berfoto, meminta foto tanda tangan Sri Mulyani ketika ia pamitan sebagai kenang-kenangan. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa ya, Sri Mulyani juga melayani permintaan swafoto dengan para pegawai Kementerian Keuangan. Ini juga adalah momen bahasa kalbu iringi air mata Sri Mulyani. Terlihat haru perpisahan Sri Mulyani di area lobi juga. Dia mendengarkan ratusan pegawai Kementerian Keuangan menyanyikan lagu Bahasa Kalbu milik diva tanah air Titi DJ. Sri Mulyani kita bisa lihat beberapa kali menangis. Lantunan lagu berlanjut hingga Sri Mulyani keluar dari lobi.
Masih dari Kementerian Keuangan, pemirsa, pernyataan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Purbaya Yudi Sadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai sorotan publik. Mengaku salah ngomong, Purbaya minta maaf kepada rakyat dan menyebut dirinya sebagai menteri kagetan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat sesaat setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin kemarin. Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Purbawa sempat menilai bahwa tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam sejumlah aksi pada akhir Agustus lalu hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Mengaku salah ngomong, Purbaya akhirnya meminta kepada rakyat saat serah terima jabatan dengan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Selasa siang. Dirinya meminta kepada rakyat agar memaklumi posisinya sebagai pejabat baru dan menyebut dirinya sebagai menteri kagetan. Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi bakal dikejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong, sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Sebelumnya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menyayangkan gaya komunikasi Purbaya yang dinilai kurang baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.